Shalom, salam sade, salam hari Jumat. Ketemu lagi bersama channel Share Bening. Nah, semalam saya longsau lumayan rezeki ya. Oke, dapat rezeki. Kemarin dulu kena tendang sekali. Semalam saya masuk long. Terus, untung saya ada sisa. Bukan untung juga ya, laki-laki lah ya. Kemarin itu udah saya TP, saya sisain 22%-an lah sisanya gitu ya. Jadi atau enggak, bangun pagi, buset, hijau tebal dia ke atas, ya lumayan lah. Jadi ada rezeki. Dan barusan tadi sebelum ini buat video, pas saya pulang, saya cek-cek market, saya lihat agak merah, terus dia agak mantul balik. Tadi di 42 saya ambil short saw. Soalnya saya pengen long, tapi lihat posisinya masih ini masih merah ya, merah ini. Tapi saya lihat mungkin ini nutup, mungkin agak turun lagi di bawah 42 itu ya. Pas tadi dia sempat ke 4202, tapi pas saya masuk dia udah ke 42, udah langsung saya masuk short di 42. Mudah-mudahan ada rezeki lah ya. Tapi kalau nanti dia ngedrop ke bawah, andai kata dia ngedrop ke 4160, 4161, 62 posisi situ, mungkin saya akan long lagi dari situ ya. Nah, ini di 42 saya coba short, siapa tahu ada rezeki ya. Kemarin udah ada rezeki ya. Walaupun ini saya masuk di 42 posisi merah ya, tapi saya rasa masih bisa, karena saya rasa di bawah 42 sih. Ya kita lihat lah nanti ya. Anyway, sekarang kripto agak hijau dikit dibanding kemarin, cuma BTC DOM-nya nggak bersahabat. BTC DOM juga ikut naik. Kemarin pas buat video 58,4, sekarang BTC dominance-nya 58,5. Aduh. Dan ETH-nya nggak mau naik pula, ETH-nya masih di situ 1600-an sekian, cuma naik 1%. Ayo ETH, kok pause ETH lagi, udah 2 tahun ini pause ETH ini molor kayaknya, nggak dimainkan. Anyway, sekarang market cap naik 1,5%, yaitu di 2 triliun, 18. Fear and greed agak naik dikit ya, masih extreme fear tapi agak naik mendekati borderline di posisi 18. Dia borderline-nya kan 20 ya. Terus altcoin seasonnya 47/100, BTC DOM 58,5. Aduh. Volume turun 2%-an, 2,2% volumenya turun, yaitu di 75,4 billion ya. Itu posisi market crypto sekarang. Dan ini saya buat video BTC di 63.629, Ethereum-nya di 1.675, XRP $1.14, Solana $67 ya. AVAX 666 ha, $6.66, 666. Kok AVAX gimana, masih hold? Ya masih hold, baru dia saya serok di ini yang belum ini. Masih lemot, nggak naik. Ya sabar, udah serok Anda mau langsung dia nanjak ya. Saya kan udah bilang saya cuma untuk ini, lihat dia mau naik nggak. Ini Piala Dunia semalam baru start kan. Tapi ini good news, Avalanche ini akan di listing di Nasdaq ya. Kapan? Saya belum tahu, cuma saya lihat newsnya akan di listing, tapi di newsnya nggak tulis kapan. Dan kalau di listing ke Nasdaq, nah itu akan naik dia ya, karena katanya kalau di listing ke Nasdaq akan ada yang haul masuk ke koinnya sekitar 675 juta US dollar, akan ada dana masuk
kalau di listing ke Nasdaq, ya. Jadi pasti akan naik. Ya sabar, tunggu. Kapan? Saya belum tahu karena di saya baca newsnya itu nggak ditulis kapan. Jadi katanya akan, ya. Jadi anyway ya good news, itu suatu good news. Terus Cilis, kok Cilis gimana masih Cilis juga baru start ini Piala Dunia ya, baru semalam baru open. Oke, jadi ya kita lihat lah, dan Cilis kasih good news ya, tapi good newsnya buat fan token ya, holder fan token dia akan burn for victory judulnya gitu. Jadi dia akan burn tiap pertandingan kalau nggak salah itu bisa beberapa kategori ya, yang saya tahu fan token kayak Spanyol, Belgia gitu ya, ada beberapa saya baca tuh ya, dan burn tiap pertandingan kalau mereka tanding ada burn 1% gitu ya. Nah jadi ya mereka coba bangun narasi positif sih, jadi sabar tunggu ya, sebulan ini lihat Cilis ini. Oke, mudah-mudahan bisa disorong lah seperti Piala Dunia tahun sebelumnya, 4 tahun yang lalu ya, Piala Dunia dia Cilis lumayan perform gitu ya. Jadi juga performnya nggak pas grand opening dia ini, jadi ya tunggulah nanti. Oke. Kosmos agak hijau hari ini, Atom, walaupun BTC udah menguat, dia agak hijau nih, naik kembali ke $2 nih, Atom ya. Midnight, si Charles Hoskinson promote Midnight sekali loh. Saya ada baca berita semalam, newsnya dia ngobrol, dia bahas, dia bilang XRP akan butuh Midnight nanti katanya, ya. akan ada kerjasama katanya. Dan semalam yaitu Sau kemarin kan drop 4.000 something ya, ternyata balik ke 42, pas ya bangun tuh 4.218 atau $4.208 waktu itu, lumayan pas ya bangun gitu kan. Terus ini habis tutup dia agak drop di 41. Tadi pas ya kerja sempet dia drop di 4170-71 gitu, terus balik lagi sempat nyentuh ke 4202 ya. Jadi pas ya masuk di 4.200. Ya, mudah-mudahan ada rezeki lah, kalau dia agak longsor dikit TP, kalau dia merahnya ada di target yang saya mau entry, baru siap masuk long nanti. Kalau dia bener drop ke misalnya di 4161, 4160 ya, atau 4162 nggak masalah. Di situ saya akan coba long kalau dia drop segitu ya. Sekarang short dulu. Dan semalam dolar agak melemah ternyata karena dia punya event nggak sesuai forecast ya. Data gembel ternyata nggak turun, naik. Naik di atas, bukan di atas forecast, di atas previous lagi ya. Previousnya kan 224 ribu ya kan, dia punya forecast 220 ribu, berarti ada penurunan. Nggak taunya aktual keluar 225 ribu kalau nggak salah. Berarti rapot merah ya, ada malah pengangguran naik, data gembel gitu kan. Terus dia punya PPI juga ternyata nggak turun ya, nggak sesuai, makanya dia agak melemah. Dan dolarnya sekarang saya buat posisi
ya melemah tipis lah, nggak banyak juga dia drop. Kemarin kan masih di 99,9 ya kan, ternyata dia agak turun. Sekarang saya buat video dolar indeks di 99,7 sih, agak melemah dikit ya. Nah kalau untuk hari ini cuman nggak, kurang ada event gimana, tapi ini masih agak ngaruh ke dolar, yaitu di jam 10 Michigan 1 year inflation expectation, cuma nggak dikasih forecast ini ya. Dia previous-nya 4,8 Michigan 1 year inflation. Nah kalau dia punya Michigan consumer expectation ada forecast turun ya, ini nggak bagus. Consumer expectation harusnya naik kan, justru mengalami naik dikit nih. Previous 44,1, ini forecastnya 44,3. Terus Michigan 5 years inflation expectation terakhir 3,9%. Ya, ini naik akan apa turun nih inflasinya. Michigan consumer sentiment ada naik nih. Kalau lihat forecastnya sebelumnya 44,8, forecastnya naik 46,6. Ya kita lihatlah hari ini kurang ada ini, dia nggak kasih. Yang penting 1 year inflationnya sama 5 years inflationnya itu nggak dikasih forecastnya, estimasinya. Tapi seharusnya kalau dia nggak polis, nggak nipu sih, masih naik sih ya inflasinya ini. Ya lihatlah malam ini gimana, tapi harusnya udah agak positif lah ya dengan Piala Dunia, cuma masih agak memanas. Semalam Nasdaq gila hijau tebel loh, Nasdaq nutup. Padahal udah sempet drop sehari sebelumnya kan, drop di 1,6 ya kalau nggak salah, 1,6%, kan gede. Saya pikir wah merah. Ternyata ini mantul balik 2,5%, gila. Market sekarang gila loh kocokannya, drop gua langsung mantul lagi 2,5%, gila ya. S&P juga gitu ya, juga tebel. S&P hijau nutup 1,7%, Nasdaq 2,5%, buset. Kelihatan lagi di setel market, kelihatan bagus ya, bukan World Cup tapi ya banyak komplain. Jepang komplain di Meksiko, aduh dia punya tempat latihan macam apa ya, nggak jelas tuh, kayak kandang. Waduh parah ya. Dan start Piala Dunia Meksiko lawan Afrika Selatan udah banjir kartu merah tuh, ada 3 kartu merah kayaknya ya. Afrika Selatan dapat 2 kartu merah, Meksiko 1 kalau nggak salah. Tapi saya lihat kilasan ini, Korea Selatan ketemu Ceko, wah itu bagus banget. Ceko kurang luck juga sih ya, dan juga kipernya save, bagus sekali gamenya itu ya, bagus sekali gamenya. Dan untuk Indonesia timnas U19 ya kurang beruntung juga, di menit akhir di 89 kalau nggak salah jebol ya. Nah itu konsentrasi lah ya, itu harus dilatih ya, fokus konsentrasi menjelang akhir. Dan juga ini sih sebenarnya Indonesia itu ya sampai hari ini big problemnya itu akurasi tendangan. Akurasi tendangan itu suatu masalah besar itu. Bukan hanya mental, dibilang mental. Mereka akurasi tendangan kurang bagus ya, akurasinya jelek, makanya finishing jelek, passing ya kan juga jelek, kasih umpan, assist juga masih kurang. Itu harus ini sih, saya rasa anak harus dilatih dari muda gitu. Pelatih itu sangat pengaruh gitu ya.
pengaruh. Anda lihat Donitri ya, Donitri itu dilatih sama si Shafri atau nggak berkembang, Mas. Ini agak bagus dia setelah di tangan John Herdman ini. Cuma masih kurang juga akurasinya. Itu kalau andai kata saya akan kasih masukan suruh dia lebih latih akurasi. Itu si Doni kalau tendangan akurasinya bagus, itu bagus sekali itu. Dia bisa akan buat banyak assist itu. Cuma masih kurang akurasi tendangannya gitu. Speed bagus, speednya udah bagus ya. Terus juga rajin naik turun, semua mental udah bagus. Tinggal akurasi. Doni itu harus ada ketemu pelatih yang bisa ajarin dia. Dan dia juga harus latihan keras gitu. Anak-anak Indo itu basicnya kurang semua. Jadi mungkin dari kecil masuk akal diajar tendang bola ini, tapi sebenarnya nggak seperti Jepang. Jepang ini anak-anak ini di sekolah ataupun di tempat latihan, pelatihnya itu udah ngajarin gimana mereka tendang bola akurasi, gimana stop bola. Kalau Indo itu ya masih kurang sekali gitu. Itu suatu kelemahan besar. Dari yang saya lihat U17, U19, U23 kayak ya, terus di timnas. Nah, timnas ini ada si Ole Romeni. Nah, itu finishing baru agak lumayan. Sebelum ada Ole, finishingnya juga jelek. Kadang bukan salah strategi pelatih. Pelatih udah kasih, mereka udah masuk tuh. Tapi waktu finishingnya jelek gitu. Strategi udah bagus. Tapi kalau penontonnya nggak ngerti bola, pelatih juga disalahin. Parah lah. Banyak penonton fans gadungan juga yang nggak ngerti bola. Cuma maunya gol terus ini ya kan. Banyak tuh di Indo saya lihat gitu. Sebenarnya kalau kalian pecinta bola, kasih masukan tuh. Itu Sintayong Academy kan, dia kan latihan anak. Minta Sintayongnya aja anak-anak tuh dilatih akurasinya. Akurasi tendangan. Dari kecil udah harus. Ini tetangga saya ini sebelah, anak ini suka kali bola. Rajin sekali latihan. Di rumah itu udah kadang main di luar. Di rumah dia masih latihan tuh. Itu kadang kedengaran tuh bung. Itu di dalam basementnya. Karena anak tunggal nih sebelah ini kan, orang tuanya ini. Jadi cinta banget bola. Rajin. Makanya Anda lihat itu anak-anak Jepang dari U15, 16, 17, 19, 20, 22, 23 sampai seniornya. Anda lihat akurasi tendangan mereka. Gimana mereka stop ballnya, kontrol bolanya, semua passingnya, ya kan. Tendangan free kicknya, akurasinya. Bagus-bagus semua gitu. Nah, Indo harus latih itu. Ya, sekedar penutup lah video ini sebelum ini. Karena Piala Dunia kan sedikit kita bahas bola. Karena gue pecinta bola juga. Kemarin itu udah males gue nonton timnas. Tapi di tangan John Herdman ini ada perubahan agak permainan agak bagus. Dan comeback beberapa pemain saya lihat ya. Si Nathan Choaon ini kali ini saya lihat yang progress comeback performanya itu Nathan Choaon ya. Sebelumnya lihat sempet drop, mungkin kurang main karena di Swansea City atau apa ya. Dia belakangan dia pindah klub di Willem ya, kalau banyak dikasih jam main, jadi performanya bagus kali ini ya. Kali ini performa Nathan Choaon bagus, terus si Orad Mangun juga bagus ya. Bagus, 2 pertandingan ini dia bagus. Nathan juga bagus ya. Oleh stabil. Verdong agak capek, saya lihat agak kurang di performa pertama ya. Performa kedua lawan Mozambik agak-agak ini lagi. Awalnya mungkin baru sampai capek ya, agak inilah. Overall performa bagus sih. Beberapa yang kemarin itu sempet kendor, tapi yang paling jelek pelatih memang paling rusak sih. si itu tuh siapa tuh namanya pelatih Belanda itu. Aduh, itu kita lihat bola aja mainnya males kita nonton. Ini John Herdman waktu lawan Oman bagus sekali loh. Itu
harusnya begitu permainan gitu. Lawan Mozambik agak ini agak kurang ya, agak kurang. Tapi waktu lawan Oman itu bagus sekali performanya. Mereka kurung, mereka ini udah bagus sekali gitu. Jadi butuh waktu lah. Saya agak optimis lihat John Hedman ini latih on the track. Ya, cara dia melatih juga kelihatan sekali berprogres gitu. Termasuk anak-anak pemain luar gitu, diaspora itu kelihatan berprogres di tangan dia gitu. Jadi kembali ada hope lah kalau kita lihat timnas ya. Jadi begitu aja market hari ini, sedikit di penghujung saya bahas bola karena market ini sambil kita nunggu ya di weekend ini udah mulai masuk Jumat. Harusnya sih agak positif sih ya. Cuma agak negatif newsnya kan di ini memanasnya Amerika sama Iran lagi ya. Trump ngancam mau hajar lagi, bom lagi gitu kalau nggak deal. Jadi itu aja agak memanas. Tapi satu hal dari market dalamnya sendiri menjelang World Cup juga ini agak positif sih ya. Jadi semoga yang kita harapkan lebih dominan positif lah daripada negatifnya biar market agak bagus. Oke, jadi kita doa sama-sama juga lah, terutama buat Cuan Army yang Muslim yang hari ini hari Jumat sholat Jumat ibadah, minta rezeki biar lancar. Oke, salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Iman, haleluya.